Map Creation, ucap Ash dengan lantang. Seketika dinding biru transparan yang sangat tinggi, meluas dengan cepat, menjangkau area luas di sekeliling Ash. Map Creation ini adalah skill unik yang dimiliki karakter Ash, memungkinkan penggunanya menciptakan mini-map dan mendeteksi setiap pergerakan objek di dalamnya. Ketika MC pertama kali melihat jendela statistik karakter Ash, membuat MC terkejut, karena stat ampasnya, namun setidaknya Ash memiliki skill yang berguna ini. Ash kemudian mulai mencari keberadaan Sang Ratu, yang ada di dalam mini-map buatannya. Dia hanya perlu mencari penanda boss monster di dalam map. Namun Ash terkejut, dia sama sekali tidak menemukan keberadaan Sang Ratu. Padahal semua persiapan misi ini, hanya untuk menemukan Sang Ratu. Namun Sang Ratu tidak ada di area pertempuran. Ash kemudian memberikan seluruh persediaan potion stamina, yang tersisa di dalam benteng kepada Ken. Ash meminta Ken untuk pergi keluar dan memancing perhatian musuh. Ash menegaskan Ken untuk melakukan yang terbaik, namun Ken gemetar ketakutan tidak sepenuhnya yakin dengan ini, namun ia tetap melaksanakan tugasnya. Sedangkan Lily ditugaskan untuk menjaga jalur rahasia agar tidak dilewati oleh musuh yang menyusup. Ash menegaskan kalau ini adalah tugas yang paling menyakitkan. Lily diminta menggunakan skill uniknya Flaming Skin untuk memblokir langkah musuh agar tidak mendekati unit artileri, dan meminta Lily agar bisa bertahan. Lily jelas ketakutan soal ini namun dia akan berusaha sekuat tenaga. Di sisi lain Lucas sibuk memimpin pasukan penembak untuk membentuk formasi bersiap untuk bertempur. Lucas mengingat pasukannya, kalau tugas mereka hanya memberikan waktu untuk pasukan artileri Ash. Dengan semangat membara Lucas menyemangati pasukannya, Lucas melihat ke arah Ash dan berpikir kalau Ash sudah terlihat seperti komander hebat dan percaya sepenuhnya kalau misi ini akan berhasil. Lalu Lucas mengangkat pedangnya, berteriak kalau persiapan yang mulia telah siap. Lucas memberi aba-aba pada pasukannya untuk memulai serangan. Lucas terlihat sangat percaya pada Ash. Namun yang tidak diketahui Lucas kalau Ash sebenarnya sudah kehilangan arah. Ash dalam hati berkata teman-teman tidak, tunggu, aku tidak siap. Tembak, teriak Lucas memberi aba-aba. Seketika seluruh pasukan melepaskan tembakan, dan dimulailah peperangan hari ini. Dengan polosnya Lucas memberi kode jempol kepada Ash, sambil tersenyum bangga. Melihat itu Ash hanya terdiam, tidak bisa merespon Lucas. Baiklah, ucap Ash dalam hati, berdasarkan tutorial, pada tahap awal perang, misinya memang bukan untuk membunuh bos monster. Jadi tidak adanya bos monster di peta bukanlah hal yang aneh. Mereka baru memunculkan Sang Ratu ketika dalam mode serangan penuhnya saja. Serangan ini hanyalah serangan pembuka. Dan tempat Ratu bersembunyi, kemungkinan berada di bagian sudut map yang jauh, tempat di mana titik musuh paling banyak, sedang berkumpul namun tidak bergerak. Ash lalu memanggil Demian, meminta Demian melihat ke arah yang ditunjuk Ash. Mata manusia normal sama sekali tidak bisa melihat apapun, namun anehnya, Demian sanggup melihat musuh dengan jelas, meski jaraknya sangat jauh. Ash sendiri tidak yakin, meskipun Demian bisa melihat kerumunan monster itu, belum tentu ada Ratu di sana. Ash mengatakan pada Demian, kalau Ratu seharusnya ada di sana. Demian tetap fokus memindai, dan bertanya pada Ash, apakah yang dimaksud Ash adalah monster yang memiliki tubuh laba-laba pada bagian bawahnya, dan tubuh manusia pada bagian atasnya. Ketemu, ucap Ash dalam hati, ya Demian, itulah Sang Ratu. Demian berkomentar, bukankah sosok itu terlalu mengerikan? Ash lalu menjawab tidak perlu takut, karena makhluk itu akan ditembak dengan meriam ini, dan mati seketika. Atur meriam ke arah barat daya. Perintah Ash pada pasukan artileri. Aku dan Demian yang akan membidik. Salah satu prajurit berkata, mana kanen telah siap ditembakkan. Bagus, ucap Ash. Sekarang Ash meminta Demian, untuk mengambil alih pelatuknya. Demian gugup, dan berkata pada Ash, kalau dia belum pernah melakukan ini, dan jika Ash memintanya melakukan ini tiba-tiba, maka dia tidak yakin akan berhasil. Ash kembali menyemangati Demian. Ash berkata kalau Demian boleh meleset. Aku yang akan bertanggung jawab penuh. Bahkan jika kau gagal total pun tidak apa-apa. Aku yang akan bertanggung jawab penuh. Semua kegagalan adalah tanggung jawab seorang komander, seorang prajurit hanya melakukan apa yang diperintahkan padanya. Yang harus kamu lakukan hanyalah menarik pelatuknya. Lalu dengan satu nasihat penutup dari Ash. Kau sedang membalas dendam untuk Van. Kalimat itu seketika membakar semangat Demian. Sekaligus mengaktifkan skill unik Demian, Thousand Miles Eyes. Kemudian, Demian menarik pelatuknya, dengan keyakinan penuh, meriam mulai memancarkan aura biru yang kacau, terlihat tidak stabil, roda gigi bergetar,
namun Ash dengan percaya diri, yakin sepenuhnya dengan tembakan Demian. Meriam pun mengeluarkan serangan mana yang sangat dahsyat, melebihi kapasitas aslinya. Ash bersemangat meneriakkan Demian untuk menghabisi target. Hal aneh pun terjadi. Peluru meriam terlihat menukik, seakan-akan itu adalah peluru kendali yang mampu menargetkan musuh sendiri. Demian dan Ash sama-sama terkejut, karena tembakan mereka tepat sasaran, meski jaraknya terlalu jauh. Ledakan besar terlihat di kejauhan. Ash meminta prajurit pengamat untuk melaporkan hasil. Kemudian semua orang bersorak gembira, karena tembakan tepat sasaran mengenai inti target. Pasukan artileri merangkul Demian, kagum karena bidikan sempurna Demian. Tidak percaya kalau ini adalah bidikan pertamanya. Demian tersipu malu, dan hanya menjawab kalau dia hanya melakukan yang diperintahkan. Demian menjelaskan pengalamannya saat menembak pada prajurit. Terlihat Demian pun puas dengan pencapaiannya. Sedangkan Ash tersenyum dan berkata dalam hati, "Apa yang kau katakan Demian, ini semua berkat skill unikmu." Skill Demian pun akhirnya terungkap, itu adalah Thousand Miles Ice. Skill yang muncul karena kesalahan dewa. Skill curang yang memungkinkan penggunanya selalu mengenai target, dengan poin akurasi 999. Kemudian dengan senyum licik Ash berkata, kalau di dalam game Demian tidak akan bisa menggunakan senjata. Namun di sini dia hanya perlu menarik pelatuknya saja. Ash kembali tertawa jahat. Lalu Ash melihat situasi di depannya, merasa kalau musuh telah mendapatkan serangan fatal dari Ash, maka seharusnya. Belum selesai ucapan Ash langsung terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata pasukan musuh belum juga berhenti, mereka masih terus bergerak. Seorang prajurit memperingati Ash, kalau musuh masih bergerak. Pasukan kembali panik, meneriakkan serangan musuh yang masih berlanjut. Ash dengan sigap mengambil teropong, memastikan kondisi sang ratu yang ternyata masih hidup. Ternyata musuh menggunakan taktik square formation, demi melindungi sang ratu. Sang ratu yang masih hidup berteriak murka, dan kini bergerak menuju benteng. Diiringi dengan pasukan laba hitam. Dan kini justru jumlah yang musuh malah semakin banyak. Orang-orang mulai berpikir, apakah kita tidak menembak mati sang ratu? Kenapa sang ratu masih terlihat baik-baik saja? Ash berkata ini tidak mungkin. Prajurit pengamat memperingati kalau pasukan yang laba-laba mulai membentuk formasi, dan menargetkan pasukan yang artileri. Ash menggigil sambil mengatakan, kalau sang ratu memberi perintah serangan penuhnya terlalu cepat.